Oke, teman-teman. Jadi kita mulai aja untuk sesi 5 days free class Python Data Analyst pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan juga teman-teman sekalian sudah meluangkan waktunya untuk join dalam breakout room Edward ya di kelas Data Analyst Python malam hari ini. Perkenalkan namaku Sigit selaku mentor Python Data Analyst yang akan membawakan materi mengenai Python. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar tentang Python ya. Tapi karena ini free class, jadi mungkin nggak terlalu dalam banget ya untuk materinya. Paling cuman kayak fundamentalnya aja. Nah, kebetulan minggu-minggu sebelumnya itu aku udah sempat membahas tentang beberapa fundamental ya, seperti apa variabel, tipe data, list, tuple set, dictionary dan sebagainya. Jadi mungkin pada hari ini aku mau mereview sedikit aja mungkin ya mengenai materi-materi yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Nah, jadi kebetulan banget ya malam hari ini lumayan rame banget ininya apa 5 days free class-nya, audiensnya. Jadi harapannya mungkin teman-teman kalau memang berkenan untuk belajar lebih lanjut lagi ya, aku usahakan selaku mentor nanti akan membahas tentang materi lebih lanjut gitu. Jadi nggak berulang. Paling kalau berulang pun nanti kita akan sekedar review-review aja gitu. Nah, jadi aku akan mengusahakan untuk mempelajari hal yang baru gitu ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin aku klaim dulu untuk free class ini mungkin hanya dasar-dasarnya aja. Sedangkan nanti kalau misalkan teman-teman sekalian pengen belajar lebih lanjut lagi, kebetulan di Edward itu udah ada kelas private kelasnya ya, namanya ya, kelas data analis. Jadi teman-teman bisa join di kelas tersebut supaya nanti bisa diajarkan sama mentor yang sudah profesional di bidangnya, seperti itu. Oke, jadi langsung aja untuk malam hari ini mungkin aku pengen bahas tentang pandas ya. Nah, jadi pandas nanti itu digunakan buat apa? Kita akan pelajarin sama-sama. Nah, tapi aku mau review terlebih dahulu nih materi dari atas sampai bawah, tapi secara cepat aja ya, nggak usah terlalu lama-lama. Nanti kalau misal teman-teman pengen belajar lebih lanjut lagi tentang per poin-poinnya, itu nanti bisa lihat rekaman yang ada di YouTube Edward aja, karena udah aku upload juga di situ materinya, gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk kitabnya ya, untuk panduannya ya ibaratnya kayak buku panduannya kita menggunakan Witri School ya. Ya Witri School ini dia apa ya sudah cukup proper untuk kita pelajarin bareng-bareng mengenai fundamental gitu ya. Jadi Python itu bahasa pemrograman yang cukup populer ya digunakan untuk membuat web server, web application. Jadi sintaksnya itu ada macam-macam ya bisa digunakan untuk file handling, kemudian database handling dan sebagainya gitu. Yang dimana masing-masing itu udah punya modul-modulnya gitu. Nah, modul-modul itu nanti salah satunya itu ada yang buat manage apa file gitu ya, namanya modul OS. Kemudian ada Pandas. Pandas itu untuk memanipulasi data gitu. Biasanya kalau di data analis itu kita bakal berhadapan sama CSV gitu. Nah, itu nanti file CSV-nya itu bisa kita olah gitu menggunakan Pandas gitu. Nah, kemudian variabel seperti biasa, bahasa pemrograman pada umumnya pembuatan variabel seperti ini. Ya, jadi mengassign dengan tipe datanya itu ada integer, ada string, ada boolean, ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada metode bawaan ya. Metode bawaan dari Python itu eh kalau yang untuk casting itu bisa pakai int, float, str, yang dimana ini fungsinya untuk mengkonversi menjadi value tertentu gitu ya dengan tipe data tertentu seperti itu. Nah, kemudian di Python juga ada namanya list ya. Kalau teman-teman pernah belajar tentang bahasa pemrograman, itu ada namanya array. Kalau bahasa Indonesianya itu larik gitu ya. Array atau list itu adalah kumpulan data atau collection of data yang dimana itu ditampung dalam satu variabel.
gitu. Ibaratnya itu kayak kontainer, di mana kontainernya itu berisi berbagai macam value di dalamnya, gitu, nilai. Nah, nilainya ini nggak harus sama, bisa beda-beda, gitu. Nggak harus string semua, bisa integer, bisa bahkan bisa ada array di dalam array, gitu, atau list di dalam list, gitu. Kemudian list itu sendiri juga punya metodenya sendiri, gitu. Metodenya itu, misal kita mau menambahkan data ke dalam list ini, nah itu udah ada bawaannya sendiri, gitu. Nah, bisa dilihat di list method ini ya. Nanti teman-teman bisa pelajarin di sini untuk menambahkan data, menghapus data di dalam list, kemudian menghitung, menghapus, ya, mengsortir dan sebagainya. Gitu. Kemudian ada tuple. Tuple itu sama kayak list, cuman dia punya ini ya, karakteristik yang berbeda-beda masing-masing. Karakteristiknya itu kalau list itu berarti bisa diubah data-datanya. Kalau tuple itu unchangeable, artinya itu nggak bisa mengubah datanya gitu. Udah mutlak gitu datanya seperti itu. Kalau kita mau mengubah datanya itu nanti kita bisa mengkonversi dulu ke dalam bentuk list. Ya, lalu kemudian nanti dari list kita konversi menjadi tuple gitu. Ada caranya. Kita bisa pakai konstruktor seperti ini. Nah, ini ya contohnya. Kemudian ada set, set juga itu adalah data collection, dictionary. Kalau teman-teman belajar JavaScript atau bahasa pemrograman lain, itu ada namanya JSON ya, atau object gitu. JavaScript Object Notation. Nah, modelnya itu seperti ini. Nanti ada key-nya atau propertinya, kemudian di sini ada value-nya gitu. Nah, jadi ini merepresentasikan kita memberikan identitas terhadap value-nya gitu. Misal berhubungan sama mobil atau rumah atau apapun gitu ya. Nanti brandnya apa, namanya, value-nya, modelnya apa, keluaran tahun berapa kayak gitu. Misal kalau berhubungan sama kependudukan, misal data kependudukan ya udah nama, kemudian gender, umur, alamat. Nah, itu bisa dijadikan data di dalam dictionary ini. Tuh. Nah, kemudian kita belajar tentang if else juga. If else ini berarti kondisi ya. Jadi ketika kita punya sebuah expression ya, kita sebutnya expression, expressionnya itu memenuhi berarti dia akan mengeksekusi sintaks apa aja gitu. Kalau tidak, berarti apa yang akan dieksekusi gitu. Jadi bisa dibilang ini conditional gitu, conditional statement gitu. Kemudian ada looping, looping itu perulangan. Jadi perulangan itu fungsinya untuk mengurutkan, bukan mengurutkan sih, tapi lebih ke menghitung ya. Kita bisa hitung, bisa bilang hitung. Jadi kalau kita punya collection of data, misalkan ada 100, nah perulangan itu fungsinya untuk melihat atau meng-view ya, melihat data dari awal sampai akhir gitu. Jadi looping itu fungsinya seperti itu. Nah, kita bisa manipulate data-data di dalamnya juga dengan menggunakan loop. Kemudian ada function. Function itu sama seperti bahasa pemrograman lain. Kita bisa membuat sebuah function ini yang dimana itu function tersebut akan menjalankan sintaks tertentu gitu yang sudah kita masukkan di sini gitu. Mau mereturn data apa gitu. Nah, kita bisa tuliskan di sini gitu. Seperti itu. Kita tinggal panggil fungsinya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pelajarin. Kemudian di OOP-nya itu ada kelas ya. Nah, kelas itu fungsinya untuk kita membuat kayak semacam objek, tapi objeknya itu struktural gitu. Udah ada strukturnya gitu. Misalkan kalau sebagai contoh ya, saya pengen membuat sebuah program-programnya itu ini untuk mengeluarkan suara hewan gitu. Nah, hewannya itu ada apa aja? Ada hewan ayam, kucing, sama anjing gitu. Misalkan ada tiga, itu ada tiga hewan. Nah, semua masing-masing hewan itu tuh punya behavior yang berbeda-beda gitu. Contoh kalau kucing itu suaranya apa, meong gitu. Kalau anjing woof woof atau guk 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 gitu. Nah, kalau ayam misal kukuruyuk gitu suaranya. Nah, masing-masing itu punya suara yang berbeda.
Nah, bisa dibilang masing-masing dari hewan tersebut itu punya metode yang berbeda-beda, tapi punya satu prinsip yang sama, yaitu sama-sama suara hewan gitu. Nah, kemudian suara dari hewan itu sebenarnya kita bisa buatkan satu kelas utama atau kita sebutnya parent class. Nah, parent class itu adalah animals, gitu, hewan. Nah, animals itu punya banyak kerangka, gitu. Kerangkanya itu berarti apa? Suaranya seperti apa? Terus kemudian habitatnya di mana, ya. Terus kemudian animals itu apalagi ya? Misalkan ini apa? Mamalia atau apa gitu. Nah, kemudian dia pemakan daging, pemakan tumbuhan atau segala gitu, omnivora, karnivora atau herbie gitu. Nah, jadi parent class itu nanti akan menurunkan ke kelas-kelas yang hewan yang lebih spesifik gitu. Kita sebutnya biasanya abstract class juga ya gitu. Nah, itu nanti kita bisa pelajarin juga lebih lanjut gitu. Nah, kemudian ada modul juga ya. Jadi modul tersebut sebenarnya sudah ada yang built-in modul ya. Jadi udah ada yang bawaan dari Python-nya itu sendiri. Jadi kita tinggal pakai. Ada juga yang hasil develop dari ini apa dari para developer gitu. Developer tersebut nanti udah di-upload modulnya misal ke Git ya atau ke GitHub gitu atau mungkin ke kalau di JavaScript itu ada namanya npm ya, not package module. Kalau di Python itu mungkin ada namanya interpreter gitu. Jadi bisa di apa digunakan secara global gitu. Kalau emang dari developernya itu membuka open source gitu. Modulnya bisa digunakan oleh semua orang gitu. Nah, modul-modul tersebut nantinya mempermudah kita untuk mendevelop sebuah aplikasi yang akan kita bangun gitu. Nah, jadi kita tinggal panggil-panggil aja. Misalkan ini aku bikin modul ya, terus aku import ke salah satu file Python. Nah, kemudian aku panggil di dalam my module itu ada ini, ada metode person satu gitu. Nah, ini sebenarnya bukan metode ya, tapi di dalam modul ini ada ini ya, ada dictionary-nya gitu. Jadi kita tinggal panggil dot person satu dalam kurung age gitu. Salah satu propertinya gitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih untuk yang apa berkaitan sama review yang kemarin. Jadi Kak itu jatuhnya jadi kayak public class gitu ya. Iya, betul, public class gitu. Kalau misal teman-teman pernah belajar C# atau C++, itu ada namanya public class, private class, terus ada apa ya? Nah, kita coba buka sedikit ya. Ini. Nah, ini ada namanya class member ya. Nah, ini. Terus access modifier ya. Nah, ini ada public, private, protected, internal. Nah, di Python itu ada ini, apa ada modifier seperti ini juga. Nah, tapi mungkin kita nggak pelajarin lebih lanjut ya, belum pelajarin lebih lanjut mengenai itu, mungkin di next pertemuan gitu. Nah, itu nanti bakal ada di apa ya, di polymorphism. Polymorphism ini lebih ke ini ya, apa eh ada sebuah karakteristik yang dimana itu sama setiap setiap kelas. Misalkan kayak ini ya, aku punya kelas mobil gitu. Mobil ini kan kendaraan. Nah, terus ini ada kelas bot, perahu, apa kapal, sorry. Nah, ini pesawat terbang gitu. Nah, ini kan sebenarnya kelas-kelas turunan. Turunan dari apa? Turunan dari kendaraan. Jadi ada kelas transportation gitu. Yang aku bilang tadi, parent kelasnya, kelas abstraknya. Dia punya kerangka. Satu kerangkanya itu masing-masing punya brand sama model. Nah, di sini transportasi semua kan, masing-masing punya brand sama model semuanya. Nah, tapi di sini kalau dilihat move-nya itu tuh berbeda-beda. Masing-masing di sini drive, ini sail, ini fly. Berarti ada yang apa berjalan di darat ya ibaratnya. Kemudian ini ada yang apa berjalan di air, kemudian terbang gitu. Nah, ini.
Nah, jadi kita bisa initiate ya car satu bot satu plan satu yang dimana itu kita instansiasi. Belum diinstansiasi ini ya, masih kita masukin ke ininya aja, kita panggil kelasnya aja. Nah, kemudian nanti kita coba panggil masing-masing dari ini apa? Masing-masing dari metodenya yang ada di dalamnya itu, ya, semuanya punya move. Nah, itu. Nah, di sini bakal muncul hasilnya, gitu. Masing-masing beda. Nah, ini move kan sama-sama ya, gitu. Nah, ini. Nah, ini yang aku bilang ya, inheritance class polymorphism. Jadi kita punya satu kelas utama, vehicle. Vehicle ini kendaraan ya, brand model, move. Nah, di sini ada kelas car dari vehicle ya, di ini apa? Turunannya dari vehicle. Kemudian bot turunannya vehicle juga, plane juga gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin ya, nah ini aja langsung contohnya ya. Nah, di sini itu di kelas utamanya move gitu ya. Metode utamanya move di sini. Nah, tapi di bot di sini move-nya itu diganti jadi sail. Terus di sini fly. Nah, terus kita coba looping car satu bot satu sama plane satu. Ya, udah kita initiate di sini. Terus kita coba cek brand sama modelnya. Nah, yang pertama brand sama model yang apa? Yang car ini Ford Mustang yang keluar. Kemudian untuk metodenya ya di sini x.move dia ngambil dari metode vehicle. Ya, dia ngambil dari metode kendaraan. Itu otomatis di sini yang keluar adalah move gitu. Dia enggak mengoverride metode dari dari kelas car karena di sini nggak ada dev move-nya gitu. Nah, sedangkan kalau yang bot, nah kalau bot di sini itu di sini ada apa method move-nya gitu. Nah, tapi di override dengan ini tuh apa string sail ini. Nah, otomatis move ini itu akan berubah jadi sail. Nah, makanya di sini pada saat kita cek itu jadi sail. Itu bukan move. Sedangkan kalau car itu dia nggak overriding, nggak ada dev move-nya di sini, nggak ada function move-nya gitu. Bisa dipahamin ya. Jadi itu konsep standar atau sekaligus simple dari polymorphism. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke pandas. Oke, sekalian praktek tentang pandas ya. Nah, mungkin beberapa minggu yang lalu ya, sebelum Lebaran, sebenarnya aku punya utang ke ini ya, ke audiens yang lama sebenarnya. Nah, jadi eh, apa sebelumnya itu aku membahas tentang nampai. Nah, udah sampai ke distribution normal distribution pembahasannya. Nah, cuman mungkin itu terlalu cepat. Jadi mungkin di next pertemuan kita akan membahas tentang fundamental mengenai bagaimana cara mendapatkan nilai rata-rata dan juga nilai simpangan baku ya atau di standard deviation. Nah, ini kemarin kita udah membahas tentang nampai, jadi teman-teman nanti bisa lihat di rekaman YouTube ya, YouTube EduWord tentang ini, nampai keseluruhan, udah sempat aku bahas, terus udah sampai di normal distribution. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tapi mungkin malam ini aku mau masuk ke ini dulu ya, masuk ke pandas dulu ya. Ya, sebelum kita masuk ke sini supaya supaya nanti kalau kita mau membuat sampel ya sampel data itu bisa lebih urut gitu, urutannya lebih rapi. Nah, kalau ini kita membuat datanya itu random gitu, random dengan menggunakan metode random dari NumPy tuh. Nah, ini mungkin sedikit overview aja. Jadi normal distribution ini itu tuh sebenarnya untuk mendapatkan probabilitas ya, probabilitas. Nah, tapi dia udah punya rumusnya sendiri gitu.
Nah, kalau di Python itu kita bisa menentukan nilai, ya nilai itu gimana caranya supaya dapat probabilitasnya itu ini normal gitu. Nah, probabilitas yang normal ya, normal distribution itu biasanya ditandai dengan ciri-ciri seperti ini. Dia bentuknya berbentuk lonceng gitu. Nah, jadi udah pasti ada tiga komponen ini. Ya, ada log, scale, sama size gitu. Nah, min ini berarti rata-rata gitu. Ini nilai rata-ratanya. Nah, anggaplah kalau misalkan kita punya deretan angka gitu ya. Deretan angka misal 1 sampai 10. Nah, itu nanti rata-ratanya itu berapa? Nah, itu kita bisa hitung rumusnya, kita tinggal menjumlahkan semua angkanya aja terus dibagi dengan jumlah angkanya gitu. Nah, itu rata-ratanya. Nah, kemudian untuk standar deviasi itu nanti kita tinggal mengurangi dengan rata-ratanya. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Mungkin di esok hari atau lusa. Nah, ini contohnya kalau size itu berarti kita nyiapin 1.000 sampel data gitu. 1.000 sampel data terus kita mau melihat plottingannya itu seperti apa. Nah, ini contohnya ya hasilnya gitu. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kita mau lihat ya, nah ini aku udah sempat bikin contohnya, aku menggunakan. Oke, siap, langsung ke praktek ya. Nah, ini contohnya ya. Aku langsung prakteknya. Kayak yang Panda ini sama kayak Smart PLS atau SPSS yang Pandas ya. Agak beda sih kalau SPSS itu kayaknya buat ini ya, buat apa sih namanya akuntansi ya, lebih ke akuntansi setauku ya. Kalau Smart PLS itu kayaknya mirip-mirip sih kayak Pandas ya. Nah, nanti kita coba bahas ya. Nah, misalkan di sini ya, aku bikin random ya, aku import random dari NumPy. Nah, kemudian di sini kita pakai PLT pplotnya ini fungsinya buat bikin grafiknya. Terus kemudian modul Seaborn ini untuk plottingannya juga itu, membuat dalam bentuk grafiknya. Nah, terus aku coba masukin data sebenarnya random.normal size-nya 1.000. Nah, maksudnya ini aku mau mengambil 1.000 data sampel yang dimana itu dia menghasilkan distribusi normal gitu, yang distribusinya itu bentuknya lonceng gitu. Pokoknya intinya itu yang bentuknya lonceng random.normal gitu. Kemudian di sini aku tampilkan datanya, data distribusinya. Nah, aku coba jalankan ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk datanya itu di sini ya, ada di terminal karena aku print datanya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada 5 koma, min 1, 1 koma, min 8. Nah, ini tuh sebenarnya adalah hasil dari data-data random. Ya, data-data random yang menghasilkan distribusi normal gitu. Normal distribution gitu. Jadi ini kalau misal aku jalanin sekali lagi, dia bakal menghasilkan angka yang berbeda gitu. Angkanya akan beda-beda terus, tapi dia menghasilkan grafik yang sama, grafik bell yang sama gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut ya di next pertemuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini jangan lupa ya, kalau misal di Python itu untuk Seaborn, Matplotlib, dan sebagainya, itu jangan lupa diinstal dulu di interpreternya supaya kita bisa ngimpor metodenya untuk kita gunakan. Kalau belum kita install, nanti dia bakal ada tanda merah kalau kita pakai Python. Nah, cara buat installnya jangan lupa ya. Nanti kalau misal pakai Python, masuk ke setting aja. Kemudian nanti di Python Interpreter, itu kita pilih dulu interpreternya mau pakai Python yang versi berapa. Kalau sekarang udah sampai 3.12, jadi ini aku masih pakai Python yang versi lama. Nah, kemudian nanti di sini kita lihat ada modul yang udah terinstall.
gitu. Nah, modul ini nanti bisa kita impor di sini. Kalau misal belum ada, itu berarti kita belum bisa pakai. Bakal ada tanda merahnya. Itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke Pandas dulu ya. Oke, kita ke Pandas tutorial. Nah, jadi Pandas itu juga library Python ya, sama seperti NumPy. Itu digunakan untuk menganalisa data. Nah, nah ini ada 14 tutorial ya di sini. Jadi kita bisa apa pelajarin aja, kita langsung next aja. Nah, jadi Pandas itu untuk apa? Itu adalah Python library yang digunakan untuk dataset. Jadi kalau kita mau mengolah data itu ada namanya dataset. Dataset itu adalah data awal, data yang akan kita olah datasetnya. Itu bentuknya seperti apa? Tuh. It has function for analyzing, cleaning, exploring, and manipulating data. Ya, buat analisis, cleaning. Ya, analisis itu berarti kita buat kalau di data analis berarti buat manggil data yang mau diolah. Iya, kalau di data analis buat manggil data betul. Tuh. Buat ini buat membaca gitu ya. Membaca datanya. Kalau kalau manggil datanya itu ini lebih ke baca data. Ya, itu baca data mengolah ya. Kan di sini analyze, analisis, cleaning. Cleaning itu berarti membersihkan ya. Jadi ada data-data yang nggak rapi gitu secara format itu bisa kita bersihin. Exploring itu berarti kita bisa ini filter atau mungkin kita bisa mengquery ya, mengecek data apa aja yang masuk kategori apa gitu. Manipulating data kita bisa masukin sampel ke dataset tersebut atau kita bisa bikin apa ya data contoh. Name Pandas reference dari panel data and Python data analysis ya. Python data analysis itu singkatannya Pandas. Allow us to analyze big data. Jadi bisa digunakan untuk menganalisa big data dan apa menghasilkan kesimpulan berdasarkan statistikal. Nah, clean messy datasets and make them readable and relevant. Gitu. Ya, relevan itu sangat penting di data scientist. Ya, apa yang dapat Pandas lakukan? Jadi bisa menentukan apa korelasi antara dua atau lebih kolom gitu. Contoh misal kalau kita punya dataset ya bentuknya itu table ya. Contoh kayak misalkan tentang sosial media itu ya dataset tentang sosial media. Di situ ada apa? Bahasan ada data user, ID, terus postingan mereka itu nanti kita bisa lihat korelasinya apa. Terus rata-rata max sama min itu bisa kita tentukan di situ. Oke. Nah, Pandas juga bisa diinstal seperti ini pakai pip install Pandas ya. Di sini aku cek ya ada nggak ya Pandas. Biasanya aku bikin ini baru aja ya, eh, file baru aja. Pandas.py. Nah, import Pandas. Nah, ini biasanya tuh udah ada suggestion-nya gitu. Kalau udah ada pas suggestion, biasanya kita udah berhasil menginstall di interpreternya gitu. Jadi kita tinggal pakai. Oke. Jadi kalau belum nanti tinggal pip install aja. Terus tinggal diimport seperti ini. Nah, di sini ada warna hitam ya tulisannya karena kita belum pakai gitu. Ini aku close aja hasilnya. Nah, sekarang Panda bisa digunakan. Nah, ini kalau misal kita mau lihat data frame dalam bentuk table ya. Dalam bentuk table seperti ini. Misal aku punya dataset bentuknya itu dictionary ya. Bentuknya dictionary seperti ini. Terus di sini aku punya car spacing. Semua semua masing-masing ada datanya. Datanya itu dalam bentuk list juga. Tuh. Nah, nanti visualnya itu di Pandas itu bakal seperti ini data frame-nya. Tuh, jadi dia udah otomatis
membuatkan dalam bentuk table gitu. Nah, di sini yang sudah pasti keluar adalah ID-nya. Ya, di sini ada ID-nya. Mulai dari indeksnya itu 0 sampai seterusnya gitu. Biasanya indeks itu dia bakal dari 0 dulu gitu. Nah, di sini ada pandas SPD. SPD ini berarti kita kasih alias, PD ini berarti pandasnya. Kalau kita nggak kasih alias berarti kita pakai pandasnya langsung gitu. Nah, contoh ya, aku buatin yang lain ya, SPD. Terus aku punya data misalkan student sama dengan di sini dalam bentuk dictionary name, namanya itu Andi, terus Budi, Chandra. Nah, terus yang kedua itu apa? Misalkan NIM-nya ya. Kalau di sekolah itu kan ada NIM. NIM-nya misal 1, 2, 3. Nah, terus di sini aku tinggal pakai data frame yang tadi ya. Sini. Berarti frame misalkan sama dengan pd dot data frame, yang tinggal pakai ini aja dalam kurung data frame-nya itu berarti kita masukin ini langsung ya student. Nah, ini kalau misalkan kita cek dia udah ini ya, udah apa? Udah ngimpor ya berarti. Kemudian kita coba print frame-nya. Seperti ini ya. Terus kita coba jalankan. Oke, ini masih has no attribute data frame. Oke, sebentar. Kita coba cek di sini ya. Sudah ada pandasnya atau belum? Pandas. Oh iya, ini harus diinstal dulu ya. Kita coba install dulu. Sebentar. Belum ada ternyata. Nah, setelah diinstal nanti biasanya dari apanya? Dari code editornya itu bakal indexing dulu gitu sebelum bisa kita pakai. Nah, kalau udah selesai seharusnya udah bisa jalan. Oke, sebentar ya. PD import pandas SPD. Oh iya, sorry. Ini namanya pandas ya. Aku ganti deh. Coba. Jadi aku rename ya. Jadi tutorial pandas. Mungkin dia bakal nge-replace jadi pandas yang itu makanya. Nah, ini aku ganti jadi pandas. Nah, kayak gini ya. Kita coba lagi. Nah, gini ya tampilannya. Sorry banget ya. Tadi itu aku kasih nama ininya, nama filenya itu pandas. Nah, terus di sini aku melakukan import pandas. Nah, jadi dia itu ibaratnya kayak mengimport apa library-nya sendiri, dirinya sendiri di sini. Nah, jadi itu hal yang perlu di apa? Yang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau menamakan apa sebuah file itu jangan sampai sama dengan nama modul yang digunakan di Python. Apalagi kalau kita langsung pakai di sini. Dia langsung nggak bisa jalan. Kenapa? Karena modul di dalamnya itu nggak ada apapun gitu. Di sini kita padahal kan nggak bikin function data frame gitu. Jadi dia bakal ngedetek pandas yang ini. Itu makanya aku ubah langsung. Tuh. Nah, kalau aku langsung ubah, dia bakal ngambil modul yang
berasal dari interpreternya langsung. Nah, di sini kalau misalnya aku klik ya, kontrol klik ya. Nah, itu di sini udah membuka pandasnya langsung, isinya seperti apa gitu. Nah, ini ya yang udah kita install seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu data frame ya, under PD alias biasanya ya. Nah, ini pakai PD alias. Kalau kita mau ngecek versionnya, kita tinggal pakai pd._version. Biasanya dia akan menyesuaikan dengan ini ya, Python versionnya. Nih, 152 berarti versi pandasnya. Kita lanjut. Pandas series like a column in a table. Jadi ada namanya series ya. Nah, series itu bagaikan kolom ya di dalam tabelnya. Nah, it is one dimensional array holding data of any type. Jadi satu dimensional array. Nah, ini ini adalah contoh series ya. Series dari satu array satu dimensi gitu. Kita punya list di sini 172 ya. pd.series A. Nah, jadi nanti munculnya seperti ini. Gitu. Labels. If nothing else special, the values are labeled with their index number. Ya, contoh kalau misalkan, sebentar ya. Nah, kalau misalkan ini ya, seriesnya itu tidak ada labelnya, ya. Di sini kan kita nggak punya label ya. Label tuh ibaratnya kayak satu ini apa, tujuh ini apa, dua ini apa. Langsung nilai gitu aja. Nah, itu bisa kita pakai indeksnya langsung aja gitu. Sama seperti indeks kalau di list gitu. Nah, jadi indeks ke nol itu berarti satu di sini. Coba kalau indeks ke satu ya. Indeks ke satu berarti 7 gitu. Sama seperti list. Gitu. Oke, sebentar. Kalau untuk kakak sendiri nih ya, untuk pengerjaan menggunakan Python enakan pakai Visual Studio, Jupyter Note, Google Colab. Kalau misalkan Jupyter Notebook itu lumayan recommended sih. Lumayan enak. Kalau aku biasanya tergantung case-nya. Nih, kalau misalkan aku pakai Google Colab ya, itu aku pernah bikin juga. Jadi dulu itu projectnya itu ini untuk sebentar. Ini Google Colab. Coba aku login dulu ya. Nah, aku pernah bikin project pakai Google Colab, tapi ini kalau misal ada hubungannya untuk training atau deep learning gitu. Kalau misal kita kebutuhannya buat deep learning, aku saranin pakai Google Colab. Nah, kenapa Google Colab? Karena di Google Colab itu dia udah ada GPU. Kita pakai server dari Google-nya langsung gitu. Di sana itu udah ada server. Nah, kalau kita mau mentraining data ya gitu ya, dataset. Misal aku punya nih datasetnya itu bentuknya gambar. Nah, kalau misalkan di image processing ya, kita sebutnya ya di image processing, data gambar itu akan kita konversi menjadi misalkan ini 1010 gitu. Ya, yang terang itu nanti 0, yang gelap itu 1 gitu contoh. Nah, itu kan banyak banget ya datanya. Nah, kalau di machine learning itu kita bakal melakukan pelatihan namanya. Nah, pelatihan itu membutuhkan waktu yang lama. Misalkan data setnya itu ada 100.000 atau 1 juta. Itu kan pasti lama banget trainingnya. Nah, kalau lama, itu kalau di laptop kita atau di komputer kita itu bakal memakan waktu lama juga
Itu bisa sampai berhari-hari bahkan selesai, tergantung dari datanya, kompleksitasnya gitu. Nah, kalau di Google Colab itu dia udah nyediain GPU sendiri. Jadi ketika kita run apa source code-nya yang udah kita bikin di sini, itu dia bakal nge-training di servernya Google gitu. Yang dimana itu nanti akan memakan waktu jauh lebih cepat daripada di PC kita sendiri. Nah, di PC kita sendiri ya, maksudnya di laptop kita sendiri itu bisa lebih cepat juga sebenarnya. Tapi tergantung dari GPU-nya. Kalau GPU-nya nggak setinggi yang ada di Google, itu nanti jatuhnya bisa lama banget proses trainingnya. Sedangkan kalau Google dia udah punya GPU-nya sendiri gitu. Cuman kalau kekurangannya adalah keterbatasan. Jadi di sini GPU-nya itu dia apa terbatas. Jadi terbatasnya itu dia cuman bisa training sampai berapa giga aja gitu. Kalau udah melebihi kapasitas itu nanti dia bakal muncul error biasanya gitu, error trainingnya atau gagal gitu. Kalau gagal trainingnya ya udah jadinya nggak jalan gitu. Kalau misal mau nambah GPU supaya trainingnya selesai, itu bisa kita beli unit, kita berbayar di sini. Tapi itu. Nah, itu kalau misal untuk kebutuhan machine learning pakai ini bagus. Tapi kalau trainingnya apa banyak banget datasetnya, nah itu pertimbangannya perlu menambahkan GPU kalau memang perlu ya. Tapi kalau mau diakalin sebenarnya bisa. Nah, diakalinnya itu kita bisa bikin akun Google. Nah, akun Google-nya itu nanti masing-masing itu punya kapasitas berapa giga gitu GPU-nya gitu. Nah, itu kita bisa akalin sebenarnya. Nah, itu. Nah, kalau Jupyter Notebook itu lumayan bagus juga sih. Tampilannya mirip-mirip kayak ini ya. eh, Jupyter Notebook, Jupyter Lab, tampilannya kayak Google Colab juga. Itu juga bagus. Bisa buat ini juga, training juga sebenarnya. Nah, tapi aku belum tahu karena belum sempat explore sampai GPU-nya itu ketersediaannya sama seperti Google atau enggak. Tapi kalau buat ini apa eh, buat ngoding ya, ngoding Python, bikin-bikin project itu bagus juga gitu. Kita bisa kolaborasi di situ. Karena online juga bisa ya kalau Jupyter Notebook. Nah, kalau VS Code itu kalau buat lokal kita, ya aku biasanya lokal sih kalau buat kolaborasi jarang. Ya kolaborasi antar developer itu kalau misal untuk kebutuhan yang lain, contoh ya kita perlu push ke Git dulu karena nanti di sini udah integrasi sama Git ya di sini source control. Nah itu nggak apa-apa kita pakai VS Code juga. Kelebihannya ya ini bisa lebih kenceng karena ini lokal diinstalnya. Sedangkan kalau Google Colab itu online. Tapi kelebihannya kita bisa training tuh. Nah, sorry ya agak panjang aku ngejelasinnya. Kurang lebih gitu sih menurutku ya. Terus di sini bisa bikin label juga ya dengan with index argument you can name your own labels. Jadi di sini aku punya list, aku masukin ke series ya A terus indeksnya X Y Z. Nah, jadi nanti indeksnya seperti ini. Kalau nggak ada indeksnya berarti 0, 1, 2 ya. Tapi kalau pakai indeks berarti ngikutin ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebentar ya. Wait. When you have create label, you can access item by referring to the label. Jadi kita bisa ngakses ya, sama halnya kayak kita bikin dictionary gitu. Kita bisa ngakses langsung seperti ini, seperti kita ngakses dictionary. Oke. Nah, ini key value object as series.
Ya, seperti dictionary kita dapat membuat sebuah series. Nah, ini kita bisa langsung bikin dictionary di sini, kita bikin series. Nah, seperti ini. Jadinya tampilannya sama seperti kalau kita bikin labelnya tadi ya, itu. Nah, cuman di sini kita langsung dalam bentuk dictionary. Nah, kalau misalnya mau langsung diakses, bisa kita tinggal akses key-nya aja. D1 di sini. 420 gitu. To select only some of items in dictionary, use index argument, specify only item you want to include in the series. Oke. Okay. D1, ND2, D1, D2, D3. Nah, ini kalau misal kita mau bikin apa spesifik ya, mau menampilkan series apa aja gitu. Kalau di sini kurang D3, berarti D3-nya nanti nggak akan masuk di myvar-nya. Tuh, sebentar ya. Nah, di sini kalau misal mau masuk ya udah kita bisa masukin D3-nya. Kalau misal kita masukin D4 di sini, nah D4-nya jadi not a number ya. Jadi none di sini karena di sini nggak ada datanya. Kalau misal di sini ada datanya, seharusnya yang ditampilkan adalah D1, D2 sama D4. 270 contoh. Nah, ini D3-nya enggak ya, karena D3 di sini enggak masuk. Coba kalau misal kita tambahkan D3 di sini. Nah, ini. Ya, secara urutan dia bakal D1 sampai D1, D2, D4, D3. Bikin seriesnya. Data frame ya. Datasets in pandas usually multidimensional table. Ya, disebut dengan data frame. Series itu eh, ibaratnya kayak kolom. Sedangkan kalau data frame itu berarti tabelnya. Gitu. Whole table berarti keseluruhan tabelnya. Gitu. Nah, di sini aku punya ini ya data sama seperti tadi ya. Nah, ini dia bisa langsung menunjukkan dalam bentuk table. Kalau misalkan nggak sinkron, nanti apa yang terjadi? Kira-kira misal durationnya ada 4 data. Dia bakal error seperti ini. Jadi harus sama ya. Arrays must all be same length. Ya, jadi harus sama ukurannya. Kalau misal ukurannya beda, dia bakal error. Itu. Nah, makanya pentingnya kita melakukan cleaning data dulu. Gitu. Kalau kita nggak clean, dia bakal error pasti. Oke, kita lanjut ke data frame seperti ini, sama seperti tadi. Locate row, as you can see, ya kita bisa pakai apa? Lock ya, LOC. Attribute to return one or more specified row. Nah ini, contoh aku punya apa baris ya. Iya, heeh. Tenang Salsabilah. Nanti ada rekamannya kok. Nanti bakal diupload ke YouTube Edwork ya. Jadi stay tune aja. Ya, oke, nggak usah khawatir. Oke, jadi aku punya data ya, kalori sama durasinya. Nah, aku mau lihat eh, data dari baris pertama. Gitu. Nah, baris pertama itu berarti baris ke nol, gitu ya, yang indeks ke nol. Nah, indeks ke nol itu berarti 420 sama 50 gitu. Nah, coba kalau misal kita sambil lihat datanya ya, print dalam kurung DF seperti ini. Nah, ini ya, ini baris pertama. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Lock itu berarti yang baris pertamanya. Baris kedua berarti lock satu.
Cuman baris kedua aja yang ditampilkan. INT64 ini berarti tipe datanya ya, tipe datanya. Integer 64. Oke, ada 64, ada 32. Oke, terus kita name ini berarti indeksnya ya. Indeks ke 0, indeks ke 1. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau misal kita mau ngereturn beberapa baris. Kita bisa pakai 0,1. Nah, ini jadi hasilnya cuman return baris yang kita panggil aja gitu. 0 sama indeks ke 0 sama indeks ke 1 aja gitu. Oke, misalkan 0 sama 2, ya udah berarti indeks ke 0 sama indeks kedua aja yang muncul gitu. Oke, cukup sederhana ya. Kemudian ada named index. Indeksnya bisa kita buatkan seperti ini ya. Jadi di sini ada berapa panjangnya ya, panjang barisnya. Panjang barisnya ada 3, berarti kita bisa bikin 3 indeks seperti ini ya. Kalau misal nggak ada indeksnya, yang akan ditampilkan adalah indeksnya 0, 1, 2. Tapi kalau ada indeksnya berarti berdasarkan indeks ini aja. Tuh, yang akan nampil. Nah, kemudian misal kita kurangi ya indeksnya. Berarti cuman indeks. Nah, ini bakal error ya. Shape of page value is 3,2. Jadi tidak sama ya dengan panjangnya ini. Harus disamakan. Kalau ada DI4, apakah nanti akan muncul number? Akan error juga karena benar-benar harus sama. Seperti itu ya, teman. Kita lanjut. Locate name index. Nah, kita bisa pakai ini ya, eh, langsung lock dalam kurung nama indeksnya yang akan kita tampilkan. Kalau kita pakai indeks ya, name index ya. Kalau kita nggak pakai name index ya udah berarti angka kita isi di sini 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini ya. Load files into a data frame. If your dataset are stored in file, Pandas can load them into a data frame. Jadi, kita tuh bisa ngeload data ya, data dari lokal PC kita itu terus kita bisa jadikan dalam bentuk data frame. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Nah, misalkan di sini udah punya data ya dalam bentuk CSV. Kemudian di sini kita bisa pakai PD ya, .read CSV. Jadi kita bisa langsung baca datanya. Kita coba langsung praktekin ya data CSV-nya. Ini bisa nggak ya dikopas langsung semuanya. Nah, kemudian di sini aku bikin file baru contoh. Mungkin data.csv ya. Nah, kemudian di sini aku kopas. Nah, data CSV ini ya, teman-teman kalau teman-teman lihat menggunakan Excel, itu nanti bentuknya bisa dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh aku mau coba buka ya datanya. Sebentar. Nah, datanya itu berarti letaknya ada di sini. Sorry. Ada di sebentar ya. Ada di user, terus di PyCharm. Nah, ini bentuknya Microsoft Excel. Kalau dibuka secara langsung, itu nanti, nah seperti ini. Ini kan tabel ya sebenarnya ya. Bentuknya tabel.
Nah, ini tuh sebenarnya CSV, format CSV. Nah, masing-masing ini udah ada data-datanya gitu. Nah, cuman kalau di apa kita buka di PyCharm, dia bentuknya seperti ini gitu. Ya sebenarnya sama aja, cuman visualnya kalau Excel itu udah dipisah dalam pakai apa sel ya namanya, sel-sel seperti ini gitu. Nah, terus kita coba untuk baca ya, baca data. Nah, ini aku bikin file baru aja, read CSV data ya, nama Python filenya. Aku bisa import pandas ya sebagai PD, kemudian data sama dengan PD dot read CSV, langsung path-nya kemana. Path-nya itu berarti read CSV data ya. Sorry, pakai string ya. Nah ini ada suggestion-nya ya. Read CSV data.py. Terus aku coba print ya, print datanya. Seperti ini. Nah, aku bisa langsung run. Sorry. Di sini dfpd.csv data.csv. Ini bukan .py ya. .csv. Sorry, harusnya data.csv di sini. Sorry, sorry, sorry. Data.csv. Yang dia baca malah file yang ini langsung. Dirinya sendiri yang dibaca. Nah, itu. Nah, seperti ini penulisannya. Kita coba run lagi. Nah, gini. Nah, hasilnya nanti dia akan nampilin series ya, series dan juga data frame dari data CSV yang kita baca gitu. Nah, di sini ada titik-titik ini sebenarnya dia nge-skip ya. Dia skip beberapa data karena datanya ada banyak. Jadi biar nggak terlalu panjang, jadi dia ganti dengan titik-titik seperti ini gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian, nah ini RCSV bisa ya, seperti tadi caranya. Nah, di sini kita bisa pakai toString juga. Kalau toString ini dia langsung iniin semua ya, langsung di-convert semua jadi string. Terus kayaknya nggak bakal di-skip pakai titik-titik, dia langsung baca semuanya. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan, teman-teman, di sini ada none, ya not a number. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini ada yang kosong. Gitu. Nah, yang kosong ini kalau kita konversi ya, string kosong ini, ya ibaratnya kayak nol ini, itu kita konversi menjadi apa? Menjadi string, itu jadi not a number atau none. Gitu. Coba kalau misalkan to, yang lain ada nggak? To string aja ya adanya ya. To, to JSON ya, contoh ya. Nah, kalau to JSON jadinya seperti ini. Jadi bentuknya itu dictionary gitu. Nah, ini kalau teman-teman apa copy, dia bentuknya itu benar-benar kayak JSON gitu. Bisa nggak ya? Aku copy semua sampai shred. Wah, jauh banget. Nggak usah lah. Oh iya, sampai sini aja. Ntar. Nah, sini aja. Shred. Nah, ini aku copy. Terus aku coba bikin file baru. Data.json. Terus aku kopas di sini. Aku rapikan. Ini bisa di prettier nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Atau kalau mau di prettier bisa prettier JSON ya. Nah, kita kopas di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini yang kita masukin ke sini. Nah, gitu.
bentuknya JSON seperti ini. Nah, itu bisa. Jadi kita bisa mengkonversi dari JSON menjadi bentuk CSV ya, atau JSON menjadi bentuk data frame, terus dari data frame ke JSON, data frame ke CSV, CSV ke JSON, itu bisa. Jadi bisa manipulate, bisa kita manipulate ke banyak arah gitu. Ini namanya model data ya, model datanya. Nah, ini aku tuh string, aku balikin lagi ya. Yang tadi buat contoh aja gitu. To print the entire data frame. Without the string method, dia akan ngeprint seperti ini. Oke. Max row, the number of row return is defined in pandas option. Nah, jadi bisa kita kasih max row ya, PD option display max row itu 60 ya di sini ya. Dari datanya ini yang bisa di apa? Yang bisa di display max row-nya. Sistem maksimum rows with PD option display max row. Oke, ini kalau kita mau melihat maksimum baris yang bisa kita tampilkan dari sistemnya kita. In my system, the number is 60, which means that if data frame contains more than 60 rows, the printdf statement will return only the header and the first and last 5 rows. Jadi cuman nampilin last 5 rows-nya aja. Ya ini ya, the first 5 rows, kemudian and the last 5 rows. Jadi baris kelima pertama sama baris kelima terakhir. Gitu. Itu maksimalnya. Kalau misal 60 ya, lebih dari 60 row. Nah, kalau misalkan ternyata nggak lebih dari 60, kira-kira apa yang akan terjadi? Misal ini aku hapus cuman berapa ya? Nah, ini kan 170 ya row-nya. Misalkan cuman 40 ya. Nah, ini aku coba hapus ya. Unable to open the file for writing. Oh iya, karena masih kebuka di sini ya. Aku hapus dulu kalau gitu. Nah, ini aku save. Nah, ini udah bisa di-save. Nanti kalau mau dibalikin tinggal di Nah, ini 40. Kita coba ini ya, jalankan lagi read CSV-nya. Nah, kalau misal ternyata sebentar. Satu. Oh, ini masih ada toString-nya ya, sorry. Ini data.csv-nya cuma 40. Kita coba read lagi. Nah, kok ini masih 168 ya? Data.csv-nya udah 40. Seharusnya datanya berbeda sih. Coba misalkan aku ini ya, bikin file baru. Data2.csv. Nah, terus aku kopas ke sini. Oh, apa jangan-jangan nggak bisa di-save ya? Nggak apa-apa deh. Kita coba data 2 ya. Data 2. Nah, ini. Jadi dia kayaknya tadi masih nge-cache ya, teman-teman ya. Masih nge-cache itu maksudnya kalau ini udah aku hapus datanya yang di next-nya, tapi dia masih ngebaca. Kayaknya masih nge-cache sih. Nah, ini aku balikin lagi aja. Nah, ini contohnya aku ngebaca data 2 ya. Data 2.csv ini kan dia cuma 40.
Nah, sedangkan allowable ini kemampuan sistemnya kita untuk baca data itu 60 baris. Jadi kalau datanya itu masih di atas ya, maksudnya belum nyampe 60 baris, dia nggak akan nge-skip pakai titik-titik. Jadi dia bakal nampilin semuanya gitu. Seperti ini ya, gitu. Oke, bisa dipahamin ya. Kita lanjutkan. Read JSON. Nah, ini buat nge-read JSON data. Kebetulan tadi aku udah bikin JSON-nya ya. Kalau nge-read JSON data, berarti ini aku bikin baru aja. Read JSON data. Nah, ini aku kupas aja. Cuman ini aku ganti read JSON. Nah, di sini aku ganti jadi data.json ya. Nah, ini buat membaca JSON data. Nah, baca JSON data itu di-convert menjadi data frame gitu. Jadi series. Tuh. Kalau yang tadi kan read CSV, kalau ini read JSON. Tuh, sama aja hasilnya ya. Data frame-nya bentuknya sama, cuman beda sumber apa jenis sumbernya gitu. Dictionary as JSON. Nah, ini kita juga bisa seperti ini. Kita punya data ya langsung di Python-nya dalam bentuk dictionary, terus kita buatin data frame-nya. Itu sama seperti yang tadi kita peragakan ya. Tuh. Oke, analyzing data frames. Viewing the data, one of the most used method for getting a quick overview is the head method. Head method returns reader and specific number of rows starting from top. Jadi digunakan untuk mereturn headernya dan apa banyaknya jumlah baris ya. Specified itu berarti dia membatasi ya. Misal data CSV-nya itu ada 100 baris. Nah, tapi kita mau ngambil yang 10 teratas aja. Gitu. Berarti kita bisa pakai ini ya, pakai head ya. Head 10. Pakai dot head. Oke. Kalau kalau misalkan tidak kita specified ya, banyaknya jumlah datanya berarti cuman 5. Defaultnya cuman 5 teratas saja. Gitu. Kalau tail itu berarti mulai dari akhir, ya mulai dari bawah. Gitu. Misal tailnya 10, tailnya 20. Nanti 20 terakhir yang akan diambil. Gitu. Jadi atas, kepala, sama ekor ya. Head and tail. Medical info that gives you more information about data set. Ya, jadi kita bisa pakai .info seperti ini. Nah, ini 169 entries, ini maksudnya ada 169 data ya, 0 dari indeks 0 sampai 168. Nah, data kolomnya itu ada 4 kolom. Nah, terus nanti dari masing-masing itu ada data type-nya. Itu dia specified. Jadi ibaratnya itu kayak memberikan informasi dari dataset yang udah kita siapkan. Itu jumlah kolomnya berapa, ya, data entry-nya berapa, gitu. Jumlah baris istilahnya. Itu ya, teman-teman. Oke, mungkin karena udah jam 9.14, aku sampai sini aja untuk pembahasan tentang pandasnya, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman sekalian. Ini tumben ya, ada banyak ya dari teman-teman ini. Berarti tadi habis ini ya, habis join sesi live konsultasi ya. Terus lanjut di sini lagi.
Oke, jadi harapannya mungkin ke depannya karena Five Days Free Class ini 5 hari, ya jadi mungkin kalau memang berkenan bisa ini ya, bisa join, luangin waktunya malam untuk, belajar gitu ya, belajar bareng-bareng ya. Karena aku sendiri juga belajar terus nih gitu, belajar modul baru dan terus updatean baru sekaligus nge-refresh ya, terkait fundamental. Kalau misal di kerjaan di perusahaan itu kan biasanya kita udah tinggal pakai aja gitu ya. Tapi kalau ngejelasin fundamentalnya kan agak kurang ini ya, kurang bisa gitu karena mungkin karena udah ketutup sama kerjaan-kerjaan gitu. Kak Sore mau nanya kalau udah selesai tas pertama mau info ke mentor itu hubunginya di WA atau di mana ya, Kak? Kalau udah selesai tas pertama ya, ini untuk free class ya, Bilkis ya. Berhubung ini free class, untuk tugasnya itu sebenarnya randomly ya, maksudnya secara acak itu bisa jadi dikoreksi sama mentor, bisa juga enggak gitu. Nah, tapi kalau misalkan Bilkis udah ngerjain task yang ada di Edward itu free class-nya, mungkin bisa di-report aja ke grup. Nanti dari tim Edward bakal ngenotis atau dari mentor juga nanti bakal dikasih tahu sama tim Edward ya nanti di secara sistem kan ada notifikasinya gitu ada tugas yang perlu diperiksa ya itu dari mentor-mentor Python data analisnya gitu misal free class data analis. Nah itu nanti mereka yang akan periksa. Kayak yang private nanti juga ngerjain link di Google Doc gak kayak yang free. Terus linknya dikirim ke Edwardnya. Oh iya, kalau untuk yang private class itu ngerjain, oke sama-sama Bilkis. Kalau private class itu nanti ada soal-soal juga di ini di Google dokumennya, di Google Doc-nya itu ada soal-soal. Nanti soalnya itu dikerjakan juga yang kurang lebih mirip kayak yang free class. Nah, cuman kita terus berbenah ya untuk latihan-latihan soalnya juga. Nah, dari teman-teman juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau ikut private class bisa langsung tanyakan mentornya, minta soal tambahan juga gitu. Kalau misalkan mau studi kasusnya itu yang lebih spesifik mungkin gitu, yang di luar dari LMS. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi nanti Nisa ya bisa ini juga bisa minta ke mentornya juga untuk dikasih soal-soal yang baru gitu, yang update. Gitu. Iya, ngerjain di Google Doc juga sama kayak yang free karena ada yang seperti itu. Linknya dikirim ke Edward juga. Kita tautkan linknya. Linknya itu biasanya link GitHub. Kalau nggak link GitHub, link Google Doc gitu. Kita ngerjainnya nanti di Google Doc. Kalau di awal-awal Google Doc ya, tapi kalau udah ke bawah-bawah itu udah pakai Git gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Besok mungkin kita akan membahas lebih lanjut lagi ya. Cleaning data, korelasi, kalau bisa nanti kita sampai plotting ya, pandas plotting. Oke, sudah cukup ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman sekalian karena sudah hadir. Mas ini tuh jadi kita ikut di tengah-tengah ya. Ikut di tengah-tengah itu maksudnya gimana Noval? Ikut apanya? Yang private kelasnya atau yang evidence free kelasnya? Ikut di tengah-tengah maksudnya pembahasan materinya atau kalau untuk pembahasan materinya ini sebenarnya masih termasuk fundamental, belum sampai tengah-tengah banget. Free class-nya jadi bukan dari awal. Iya, Mas. Oh iya, oh ini sebenarnya masih termasuk fundamental, jadi masih di atas-atas ya novel. Jadi cuman mungkin beberapa bagian yang aku jelasin di sini itu tuh nggak apa nggak ada di ini, nggak ada di LMS, di Edward-nya nggak ada. Jadi ini kayak sesuatu yang baru. Nah, ibaratnya tuh ini kayak bonus buat kalian gitu. Jadi kalian dapat ilmu baru di sini.
gitu. Ibaratnya gitu. Nah, kalaupun memang dari kalian mau apa bertanya tentang yang ada di ini, yang ada di free class, ya yang ada di LMS itu juga bisa gitu. Cuman ini kayak ilmu tambahan aja gitu. Ini termasuk free juga gitu. Free tapi nggak terlalu bahas mendalam. Mas penting mana SQL sama Python buat data analis? Dua-duanya penting. Kalau SQL kan buat ini ya, database. Kalau Python tuh untuk pengolahan data, ngolah datanya gitu. Kita visualisasikan, kita analisis, kita plotting. Dua-duanya sama. SQL itu buat nge-query biasanya, query database. Nanti di Python itu juga kita di Witri School ini ada juga pelajaran tentang ini. Apa? Ini MySQL, Python MySQL ya. Kalau di private course ada SQL nggak ada, ada SQL-nya. Nanti bisa di-review dulu aja Noval untuk private class-nya, silabusnya seperti apa. Itu nanti bisa di-review apanya, kurikulumnya, ada apa aja. Nah, nanti biar ini apa bisa dilihat dulu, oh ada materi tentang ini, tentang SQL nih ada, tentang Seaborn ada, tentang apa data analisis ada gitu. Nah, di Python itu ada driver ya atau modul untuk mengkoneksikan ke database MySQL. Cuman kalau ini MySQL ya, bukan SQL. Cuman ini salah satu ininya aja, salah satu contoh gitu. SQL-nya pakai MySQL database. Nah, di sini ada MongoDB juga ya. Kita mau connect ke MongoDB juga bisa. Dua-duanya penting ya. Oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, aku akhiri aja untuk sesi 5 days free class Python Data Analysis pada malam hari ini. Sebelumnya aku mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua karena udah nemenin aku sampai jam hampir setengah 10 ya, tinggal 7 menit lagi. Ya, kebetulan besok juga kita bakal adakan lagi ya sesi ini. Jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita semua bisa ini ya dapat gambaran sebelum kita terjun ke eh, sebelum kita memilih untuk mulai berkarir ya di masa mendatang. Oke, aku akhiri untuk sesinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Thank you.